Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana, dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 1 Desember 2025, hari Senin, pas tanggal 1 ya, yang dimana ini adalah bulan terakhir di tahun 2025. Dan saya ingatkan sekali lagi, bulan Desember akan menjadi bulan yang sangat volatil sekali, karena kalian tahu bulan Desember merupakan satu-satunya bulan dengan trading days yang sangat sedikit. Jadi saya sarankan jika semisalnya di Desember ini kalian ingin trade, sebaiknya trade-nya itu jangan terlalu banyak ya, karena sekali lagi Desember ini adalah masa-masanya bulan untuk liburan, dimulai dari Natal dan Tahun Baru. Jadi otomatis trading days di sini bakal lebih sedikit, otomatis volatilitas dan juga volume juga akan berkurang seiring waktu ya. Jadi saya ingatkan sekali lagi, sekarang sudah Desember, dan sekiranya jika ingin trading di penghujung tahun, kalian harus sadar diri. Saya pribadi sih kalau trading di penghujung tahun akan saya kecilkan sekali risknya, dan itu pun kalau memang dapat kesempatan buat entry, saya akan entry. Tapi kalau misalnya memang enggak dan memang saya malas buat ambil posisi, saya pribadi juga malas ambil posisi. Saya biarkan lewat gininya kesempatannya, daripada saya harus memaksakan open posisi di bulan-bulan kayak sekarang. Lebih baik saya akan start lagi fresh di awal tahun 2026 ya. Jadi seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di share ke yang lain ya. Di sini kemarin di hari Jumat itu Black Friday, jadi blackout ya. Server CME, jadi kontrak komoditi futures dan juga indeks itu mengalami gangguan, sehingga bagi kalian yang lihat di berita dan juga kemarinnya di Discord itu kita ketawa sendiri ya, ngelihat chart XAUUSD M1 itu lucu banget ya. Dan untuk sekarang sih untuk analisa hari ini ya, saya akan ganti dulu untuk brokernya yang saya pakai untuk analisa. Ini kan biasanya saya pakai untuk dianalisa kan di broker FXCM ya kan. Jadi untuk sekarang saya pakai itu untuk di broker yang lain dulu untuk sementara ini ya. Untuk sementara ini saya akan ganti dulu untuk di broker yang lain ya, karena kalau dilihat antara broker FXCM kemudian Oanda dan juga forex.com ini beda-beda sendiri ya. Yang paling parah sih sebenarnya ini FXCM nih. Kalian bisa lihat nih di M1-nya nih, kejadian yang jam menjelang penutupan market nih. Kalian bisa lihat sendiri dari 4213 M1-nya rapi sekali ya kan. Kemudian paginya langsung drop lagi ke bawah. Jadi ibaratnya ini nggak ada. Jadi ibaratnya candlenya ini error ya. Nah, kalian bisa lihat juga kemarin di sini ketika marketnya mengalami error ya kan, mengalami 2 kali atau enggak 3 kali petir ya di sini, drop sampai 70, 50, bahkan di sini kalau versi versi forex.com itu kemarin mengalami petir yang lumayan banyak juga ya di sini. Mana dia kemarin tuh di sini ya tuh. Ini sama aja sih. Tapi kayaknya untuk sekarang ya. Bentar ini. Oh belum. Ini yang versi forex.com ya. Ini versi forex.com. Kalian bisa lihat M1-nya kemarin pada saat error ya. Ini. Apa ini, ada petir Zeus 2 kali ya, jebret sampai di 4153. Kemudian pada saat server error nih, sesi London. Wah, bikin detak jantung di sini ya, bikin seismografik di sini. Jadi bagi kalian yang trade kemarin ya, jadi di sini sebenarnya sih di Discord sudah saya infokan bahwa ada kejadian yang namanya market futures itu error. Jadi logikanya ya, market futures error itu sebenarnya market spot itu nggak bisa jalan. Kenapa? Karena market spot itu digerakkan oleh market futures. Jadi harga yang didapat dari spot kayak kita ini XAUUSD itu didapat dari harga kontrak gold ataupun gold futures contract ya. Jadi bagi kalian yang nggak paham, XAUUSD ini adalah harga spot, sedangkan untuk yang futures itu namanya gold contract ataupun gold futures contract ya. Yang biasanya untuk gold futures contract itu tidak ada di broker tertentu tidak banyak ada di broker. Biasanya itu untuk trading di futures contract itu paling enggak langsung trading di di trading view-nya, atau enggak memang ada broker-broker tertentu yang menyediakan
kontrak berjangka untuk di emas, di gold itu sendiri ya. Entah itu di gold, silver dan sebagainya. Pokoknya yang segalanya itu adalah berbentuk futures ataupun berjangka. Ya, jadi kalau kalian tradingnya XAU USD, ya ini XAU dan USD otomatis ini adalah harga emas di spot market. Jadi kalau kayak kemarin data di CME, data futuresnya itu error, tidak ada pergerakan harga. Makanya saya heran kemarin itu ya, pada saat cek kasih infonya kalau nggak salah di jam berapa ya? Jam 2 kalau nggak salah ya. Saya kasih tahu beritanya itu, bentar saya cek dulu deh, saya lupa ngasih tahu beritanya itu jam berapa ya. Ini sampai JFX aja ngasih tahu ya kan. Saya ngasih berita itu jam ini jam 1:30, berarti jam 1 ya kayaknya ya. Ini kena error ini ya. Mana dia nih? Ya jam 1:30 ya, jam 1:30 itu berarti jam ini ya, pada saat terjadi petir pertama di XAU USD. Jadi sebenarnya udah mati itu kan servernya karena masalah sistem. Ya sebenarnya sih nggak ada kesempatan buat trade sebenarnya ya. Jadi kalau dilihat, kalau kalian yang trade kemarin itu apakah worth it? Ya kemarin sih sementara ini worth it ya. Kalau versi yang saya buat di sini, harga itu masih respect dari trend line-nya. Harga juga nggak jebol dari 4142. Harga bahkan turunnya itu kalau nggak error itu sampai di 54 ya kan. Dan kemarin di sini harga itu turun sampai ke bawah jauh sekali, kena trendline dan kemudian terbang sampai di atas 4.200. Dan sekarang sih tadi sudah saya katakan di awal, untuk sekarang saya lebih prefer untuk ganti dulu untuk brokernya masalah analisa ya, karena semenjak candle error kemarin itu menurut saya ini di beberapa broker itu mengalami gangguan, mengalami perbedaan harga yang cukup signifikan. Karena sekali lagi ya, setiap broker itu setiap broker itu punya liquidity providernya sendiri-sendiri. Entah itu kayak kalian tradingnya itu di Exness atau enggak FBS, even itu broker lokal kayak Monex dan sebagainya. Setiap broker itu pasti punya liquidity providernya sendiri. Jadi karena kemarin itu terjadi candle error, untuk sekarang ini FXCM menurut saya masih terjadi error. Ya, masih terjadi error, dan walaupun terjadi error, target saya pun di sini sebenarnya kena. Ya. Jadi kalau kalian ada yang kemarin saya ada bilang market itu cenderung naik dengan target adalah sampai ke atas, karena di sini lebih prefer ngelihatnya versi H4 adalah market yang sejatinya kemarin buat itu kan adalah ascending triangle ya kan. Kemarin itu saya ada buat di sini. Ya, ini sebelum terjadi candle error ya. Di sini dan di sini. Oke. Ini kan ascending triangle. Nah, ketika kita cari 1:1 dari ascending triangle-nya, ketika dia break kemarin, ini targetnya sampai ke support ekstrim di 4220 ya, dan ini pun sudah kena sebenarnya pada saat sesi malam hari di sesi New York ya. Jadi otomatis ini semua sudah kena dan memang sesuai sudah dengan targetnya. Untuk sekarang bagaimana? Ya. Sekarang ini kalau dilihat tanggal 1, tanggal awal bulan ya. Awal bulan untuk Desember, sebenarnya sih saya nggak banyak bisa ngasih tahu ya, karena untuk sekarang ini untuk nanti malam kita ada berita masalah ISM Manufacturing PMI, yang dimana pergerakan di sini ISM Manufacturing PMI akan menguat sedikit. Sedangkan untuk nanti malam, tengah malam, kita juga nggak ada berita apapun. Dan kalau dilihat masalah geopolitik dan sebagainya, sementara ini sih nggak ada update apa-apa ya. Masalah Trump dan juga sebagainya ini nggak ada yang gawat sekali ya, nggak ada yang gawat sekali. Sementara ini sih yang bisa saya update sih kayak gitu ya. Nah sih jujur saya belum ada baca terlalu banyak semenjak candle error di hari Jumat itu ya, saya juga malas ngelihatnya. Dan juga di sini nggak ada yang gimana pun sih. Terus untuk masalah potong suku bunga tanggal 11 nanti, itu sekarang probability-nya sudah naik tinggi sekali menjadi 83,2
ya lumayan di sini, dan ini probability-nya naiknya luar biasa. Dan sekali lagi saya worry-nya ketika ini beneran terjadi, justru kita bisa asumsikan teorinya adalah buy the rumor, sell the news. Bisa aja pada saat news ini keluar, marketnya itu sudah price in sebelumnya dan justru gold itu bisa turun. Jadi hati-hati ya. Karena kalau dilihat sekarang ya, gold di sini itu tidak terlalu menarik untuk ditradingkan sebenarnya. Karena kalau kalian sekarang silver itu sudah mencapai all time high baru dan mendekati angka 58 ya. Ini sekarang silver itu sudah terbang tinggi sekali ya. Sekarang all time high-nya ada di harga 57,6 mendekati 60. Jadi sebenarnya bagi yang ada ngebuy silver sih, sebenarnya kalian sudah mendapatkan profit gede sih. Jujur saya nggak ada expect ini silvernya larinya kebirit-birit, beneran kebirit-birit luar biasa ya kan, di hari hari Rabu, kemudian di hari Jumat pada saat candle error marketnya sudah ngebuat all time high. Jadi beginilah ya, ketika kondisi pasar itu sedang tidak jelas, market juga tidak terlalu menginginkan yang namanya suatu volatilitas yang ekstrim, maka yang menjadi target untuk yang dipakai untuk sisi metal yang dilihat adalah silver. Ya kalian bisa lihat gold tuh mondar-mandir nggak jelas, sedangkan silver itu jelas arahnya ya. Jadi itulah ketika ketidakjelasan terjadi di gold, maka satu-satunya yang jelas arahnya adalah silver. Jadi gitu ya. Jadi kalau tidak bisa kalian trading di gold dan kalian ingin mencari kepastian harga dan bergerak kemana, kalian cari di silver. Tapi ingat, pergerakan silver dan gold itu berbeda. Jadi silver ini lebih berat ya, lebih banyak gininya kontraknya. Kalian buka 0,01 di sini walaupun tergantung dengan spread itu juga beda ya. Jadi kalau dilihat, kalau kalian mau cari yang jelas arahnya, ketika gold ini tidak jelas juga arahnya, kalian cari di silver. Karena silver di sini sudah fresh all time high jauh sekali ya. Ini udah nggak ada obat nih ya. Ini beneran udah nggak ada obat. Oke, untuk hari ini dan seterusnya bagaimana untuk di bulan Desember? Sebentar, saya mau cek Bitcoin ini kok turun lagi udah ya. Oh, ini udah retest ya. Oke. Untuk sekarang di Desember saya mau sekali lagi mau pakai versi yang forex.com dulu ya. Oke, karena di sini untuk versi forex.com menurut saya yang oke lah daripada versi kayak FXCM dan Oanda, karena itu menurut saya agak sedikit error sih, kurang masuk itu aja sih menurut saya. Oke, sebelum lanjut di sini saya mau buka, tadi tabelnya udah saya buka sih sebenarnya ya, yaitu tabel seasonality. Oke, untuk di Desember selama 10 tahun terakhir ya, market itu adalah 70% bullish. Ya, dan berarti kita inline dengan daily-nya, yang dimana daily-nya ini sudah break di atas yang namanya triangle. Ya, sudah break di atas triangle-nya di sini. Jadi inline dengan seasonality-nya dari seasonality dari 10 tahun terakhir. Ya, ini berarti inline. Dan kalau kita cek selama 2010 ya, 15 tahun terakhir ini juga bullish 60%, dan kalau kita cari selama 20 tahun terakhir bullishnya adalah 60% juga, dan kalau kita cari hanya di 5 tahun terakhir bullishnya 80%. Jadi Desember ini positifnya adalah bullish, tapi ingat kita di Desember ini adalah trading days-nya itu sedikit. Dan walaupun seasonality-nya kita lihat Desember adalah bullish banget ya, range-nya 60-80% bullish. Dan kalau secara teknikal juga sekarang positif buat bullish, tapi tetap kita perlu yang namanya konfirmasi apakah memang benar Desember di sini kita bisa yang namanya bullish banget atau enggak. Karena untuk sementara ini ya saya pakai data 10 tahun terakhir aja ya. Untuk 10 tahun terakhir bearish-nya itu terjadi di 3 tahun sebelumnya ya, tahun 2015, 16 dan juga 1 tahun terakhir di tahun 2024 kemarin. Oke. Jadi tidak menutup kemungkinan itu bisa terulang lagi, walaupun tidak menutup kemungkinan juga probability 70% marketnya bullish di Desember itu bisa terjadi.
Jadi tetap pandangan kita adalah bullish secara teknikal karena marketnya juga sudah break ke atas dari symmetrical triangle ataupun pennant, dan juga ditambah dengan seasonality yang 70% mengatakan bullish rata-ratanya ya, average. Jadi kalau dilihat ya, kita positif aja untuk ambil buy dengan syarat harus ada konfirmasi tertentu. Oke, apakah sekarang kita bisa all time high seperti silver, atau kita belum bisa melakukan all time high dan justru bakal terjadi sideways di bulan Desember di sini. Oke, sekarang kita cek dari time frame monthly. Oke, monthly di sini close-nya adalah di 42 berapa nih ya? Ini saya pakainya versi forex.com ya. Jadi sementara ini saya ganti dulu. Ini close-nya di 4218 dan tertingginya untuk di bulan November adalah 4245. Dan kalau kita lihat otomatis high yang ada di 1 Oktober ini kan yang paling tinggi di 4381 ya. Dan karena penutupan di bulan November adalah di atas 4200, itu berarti menandakan marketnya itu bisa untuk naik untuk mengisi sisa ekor atas ataupun bisa untuk menyapu equal high yang ada ataupun liquidity di atas di all time high 4381. Ya, targetnya memang bisa sampai sana. Tetapi karena kalau kita lihat penutupan November ini adalah berada di dalam range ekornya di Oktober, berarti tidak menutup kemungkinan juga seperti yang saya katakan kemarin, Desember di sini adalah marketnya bisa mengalami kejadian yang namanya sideways, walaupun lebih berat arahnya ke atas, tapi tidak menutup kemungkinan sisi terburuknya adalah ini kondisinya adalah sideways, dan kenaikannya pun saya rasa tidak akan terlalu banyak. Kalau bulan ini kita ditutup bearish, kayaknya sih agak berat. Bukannya nggak bisa, kemungkinan berat, hanya saja mungkin bearishnya kecil bodinya dan lebih besar adalah penolakan ataupun rejectnya nanti. Kemungkinannya seperti itu ya. Kemudian dari RSI sekali lagi ini RSI sudah termasuk golongan yang sangat ekstrim sekali di 92. Kemarin sudah saya katakan berulang kali ya, ini 92 sudah termasuk ekstrim. Kemudian stokastik slow-nya 89 yang fast di 91. Jadi di sini keduanya stokastik dan juga RSI sudah menunjukkan angka 90. Berarti untuk kekuatan naiknya itu kekuatan naiknya itu dari segi time frame monthly itu masih kuat sekali. Walaupun dari segi RSI di sini itu ya memang masih ada kuat naik sih, cuman sekali lagi saya worry ini RSI sudah cukup ekstrim. Karena sekali lagi ya, monthly itu kita tidak pernah ada yang namanya koreksi semenjak break di atas 2000. Jadi kedepannya entah kapanpun itu ya, entah di 2026 atau 2027, sekali lagi ini adalah monthly ya, jadi setahun 2 tahun itu pasti dilihat. Entah 2026 ataupun 2027 marketnya itu mengalami koreksi, saya nggak akan heran jika koreksinya itu sampai ke 2000 lagi. Literally saya nggak akan heran. Jadi bagi kalian yang ingin masih beli emas di fisik ya, saya rasa masih oke. Hanya saja tidak bisa untuk ditahan lama. Mungkin nanti ya, nanti ketika marketnya itu sudah koreksi di time frame monthly, kalian boleh nanti ambil emas fisik lagi. Untuk sekarang masih boleh, entah itu kalian beli emas digital ataupun emas fisik. Karena untuk sekarang masih positif naik, hanya saja untuk jauh sekali mungkin ditahan setahun 2 tahun kayaknya sih agak berat. Ya, apalagi bagi kalian yang beli emas di harga sudah cukup ekstrim di sini. Mungkin yang di versi DR mungkin di harga berapa ya? 2 juta kayaknya ya, atau enggak berapa gitu. Itu sudah termasuk tinggi. Jadi mungkin kalian dapat untung 500.000 atau enggak 300.000, mungkin bisa dijual aja. Karena sekali lagi saya worry-nya ini marketnya bisa turun. Tapi entah kapan ya, kita perlu ada konfirmasi. Oke, dari segi monthly ini positif masih bisa bullish, walaupun range-nya itu saya rasa agak kecil. Dengan target ini masih bisa nge-sweep all time high dan juga equal high yang ada di atas. Kemudian dari segi weekly. Oke, apakah dari segi weekly kita bisa positif untuk membuat all time high lagi?
dari segi weekly, dari segi Fibonacci, kalau kita lihat marketnya ini sekarang sudah break di atas 23,6-nya yang kemarin ditahan ya. Dan juga berarti kita sudah mendapatkan suatu level valid yang ada di 38,2 Fibonacci weekly. Oke, berarti ini mengindikasikan marketnya ini akan menjadi positif bullish, dan otomatis kemarin sudah membuat yang namanya bullish engulfing, dan di sini sudah membuat yang namanya area demand baru. Berarti sekarang targetnya adalah untuk nge-sweep eksternal liquidity yang ada di atas di sini ataupun equal high yang ada di atas di sini, dengan target adalah berarti sampai di 4381 ya. Apakah kita bisa langsung instant buy sampai sana? Menurut saya sih, saya hanya perlu satu lagi konfirmasi, yaitu pada minggu ini ya. Kalau kalian ngeh adalah kalau bisa ada penutupan weekly di atas 4251, karena ini akan inline dengan versi line chartnya. Karena kalau line chart ada close di atas 4251 secara weekly, ini otomatis marketnya bakal terbang di atas 4300 ya. Walaupun tidak menutup kemungkinan sih sekarang Senin, kemudian besok Selasa, kemudian Rabu itu bisa aja sudah break di atas 4300. Tapi kalau mau cari yang aman, benar aman, weekly bisa close di atas 4251, itu akan menjadi trigger yang sangat luar biasa positif. Kemudian dari segi RSI dari segi weekly di sini 74 ya, sudah balik lagi di atas zona overbought, dan sekarang ini stokastiknya sudah nge-cross dan tinggal menghadap ke atas. Jadi dengan dia 3 konfirmasi ya, weekly di atas 4251, stokastik menghadap ke atas, dan RSI masih di atas 70, ini otomatis bakal menjadi trigger marketnya bakal naik sampai 4400 all time high, saya rasa bisa ya. Untuk skenario terburuk adalah ini marketnya bisa ngebuat bearish divergent dari time frame weekly ya. Itu adalah skenario terburuknya, karena kalau dilihat bisa aja dia ini ngebuat all time high baru, tapi dari segi indikatornya itu justru ngebuat lower high. Bisa aja ya, sekali lagi ini bisa aja terjadi. Jadi skenario terburuknya adalah ini indikatornya tidak menunjukkan adanya penguatan naik, justru turun, harganya justru dipaksa untuk terus naik ya. Jadi hati-hati, ini sekali lagi waspada, tetap ada skenario terburuk ya. Itu dari segi weekly. Kemudian dari segi daily ya, ini otomatis weekly-nya ini sudah bullish banget ya kan, sudah ada bullish engulfing juga dan sudah close di atas 23,6. Sekarang dari segi daily. Dari segi daily sekarang, kemarin sudah saya katakan berulang kali, adalah minimal kita perlu ada 2 atau 3 hari market itu stay di atas 4200. Nah, kemarin itu baru sehari ya, market close di atas 4200, dan sekarang kita trading di area 4200 untuk yang ke berapa ya, kita anggapnya lah kedua ya, karena ini kan all time high di Oktober, kemudian sekarang kita balik lagi. Jadi otomatis sekarang kalau bisa market tetap stay di atas 4200 ya. Jadi itu akan menjadi konfirmasi bahwa marketnya beneran akan bullish. Dan sekarang ini marketnya sih tinggal nge-sweep high di sebelumnya sih, begini ya. Yang ada di 4245. Sorry. Dengan dia sweep di sini, maka otomatis ini marketnya akan bisa melanjutkan kenaikan. Target sampai mana? Ya kalian tinggal ukur pakai Fibo aja sih sebenarnya. Ya, karena dari segi daily ya, ini kan marketnya itu sudah break di atas trend line ya kan. Market sudah break di atas trend line, dan sekarang otomatis marketnya itu bergerak bullish. Nah, jika terjadi koreksi, maka koreksinya sampai mana? Untuk sekarang adalah potensinya market dari segi daily akan membuat yang namanya bullish fair value gap. Memang secara daily pada hari ini marketnya itu sudah turun sampai 4205. Ya, walaupun di sini belum ngetes pas banget 4200 sih, tapi tidak menutup kemungkinan ini sudah selesai, dan ini bisa dianggap sudah selesai untuk yang namanya retest dari harga 4200 ya.
Jadi kemungkinan daily pada hari ini akan menciptakan bullish fair value gap di sini, dan di sini adalah area demand-nya ataupun area order block, dan kalian sebutnya apapun itu. Dan sekalipun dia nanti misalnya turun, ya terjadi koreksi dan kalian ingin ambil tembak jauh, berarti potensialnya ada dia turun sampai ke area demand, atau dia turun untuk meretest dari segitiganya di sini sebelum dia nanti bisa naik terbang ke atas lagi. Bisa. Ya, ini bisa terjadi, tapi perlu yang namanya konfirmasi time frame kecil minimal H4 atau H1, baru dia potensial bisa mengejar seperti ini. Tapi untuk sekarang hari Senin sih menurut saya ini masih bisa untuk potensi bullish. Target sampai mana? Ingat ya, dari segi time frame daily, ini marketnya itu ngebuat kayak begini strukturnya tetap ya. Ini high, ini low, ini high, ini low, ini potensial ngebuat higher high baru. Jadi dari segi daily, jika ada candle close dari segi daily, close di atas 4245, ini akan menjadi yang namanya break of structure. Dan market akan melanjutkan kenaikan sampai mana? Berarti bisa aja untuk nge-sweep high yang ada all time high di 427, ya paling atas lah ya, 4381 sorry. Dan kalau kita tarik Fibo untuk mendapatkan yang namanya external Fibonacci, maka didapatlah 1618 itu ada di harga 4397, ya nanggung banget sih ya, saya buat 4400 lah. Ya 4400, kemudian di apa namanya 1272 nya ada di harga 4312 nih, nggak tahu lah ini kenapa bisa ada harga 4312 ya. Mungkin saya coba pakai 4315 ya, saya pakai angka kelipatan 5 aja. Oke, ini untuk targetnya. Kemudian itu kan dari segi majornya ya, structure majornya ini sekali lagi high low, potensial high. Oke. Kemudian dari segi minornya ini juga sama, dia ngebuat high low, ini potensial high lagi. Dan kalau kita ukur dengan menggunakan Fibo sekarang misalnya sampai sini, ini sih sebenarnya sudah masuk kategori ekstrim ya. Sebentar, coba dari sini ke sini. Ini sudah kena 200%, jadi otomatis dari segi daily di sini kayaknya agak berat jika semisalnya memang marketnya itu naik. Bukannya nggak bisa ya, bukannya nggak bisa, ini masih bisa naik. Mungkin kita nanti pakai time frame kecil aja lah ya. Ingat dari segi daily ini marketnya masih bisa naik, target sampai bisa 4315, nge-sweep all time high target 4400. Dari segi daily indicator kalau kita lihat stokastiknya sudah merangkak, sudah bikin lebar banget jaraknya 75 dan 68. Sedangkan dari segi RSI-nya sudah di atas 60 stay. Ya, sudah menghadap ke atas semua. Jadi ini sudah menghadap ke atas. Berarti power dan momentumnya itu sama-sama sudah bergerak naik. Jadi kita tinggal tunggu aja. Mungkin teori yang namanya breakout retest buy, ya breakout resisten, kemudian retest buy, breakout retest buy kayaknya bakal berlaku. Dan teori yang namanya terjadi koreksi di setiap $100 kayaknya, ataupun yang bahasa kayak kemarin ya kan aksi profit taking setiap $100 kayaknya sih nggak berlaku. Sekarang kita akan memperlakukan technical yang namanya correction technical biasa ya. Mungkin entah pakai Fibonacci ataupun dan sebagainya gitu. Intinya sekarang kita berharap aja marketnya itu bisa close di atas 4245. Ini akan bisa menjadi trigger, akan membuat break of structure dari segi time frame daily, dan otomatis sudah 2 candle stay di atas 4200 ya. Time frame H4 sekarang, time frame H4 kalau kita lihat sebenarnya sih nggak ada support resistance yang bagus sih yang bisa dipakai ya. Nggak ada support resistance yang bagus sih, cuman kalau dilihat yang bagus banget itu mana ya? Ini daily demand ya kan, ini daily demand nggak begitu bagus ya. Ingat di sini kita masih ada yang namanya trend line liquidity, jadi hati-hati
Adapun nanti adanya penurunan ekstrim, entah karena berita ataupun apapun itu, ini bakal dibabat habis. Jika liquidity ini dibabat habis, target sampai mana? Targetnya potensialnya adalah bisa sampai sini, 4.000. Terjauhnya sih sampai 4.000 ya. Tapi kalau saya rasa turun banget sampai 4.000 sih kayaknya agak keterlaluan sih. Mungkin dia akan ketahan di level 1 dulu ya, di 4.100, retest demand, retest trendline dari segitiganya itu. Mungkin aja sih ya. Kemudian dari segi time frame H4, support resistance sih sebenarnya ini nggak terlalu bagus ya, karena historinya dia stay di sini. Dia pernah turun. Dia ketahan di sini, kemudian dia break lagi ke atas. Mana saya kasih ya? Ini 4315. Sebentar, ini saya geser dulu ya. 4315 ini ada apa? Set. Oke, ada C1, ini versi H4 ya. H4 resistant. Kemudian ini liquidity. Bentar ya. Kalau saya bentar. 4280. Ini ada H4 bearish fair value gap-nya. Set, target sampai sini. Sorry. Ini saya batuknya nggak hilang-hilang ini. Kemudian 42 4280. Ada apa nih 4280 ya? Ini sih di sini ya. Kalau versi H4 resistannya kayaknya saya pakai ini aja deh, 4230 ya. Nah, sini agak nekat ya. Ini agak nekat sih sebenarnya. Ini nggak ada yang bagus banget sih. Kalau saya pakai paksa di sini sih kurang ya. Kalau saya paksa di sini, ini atas break. Ini sebelumnya nih ada juga. Wah, ini agak berat sih. Agak berat di sini ya. Tapi kalau kalian mau cari presisi sih kayaknya ini aja deh ya, 4233. Kalau ada H4 break di atas 4233 nih lagi dikit ya kan. Kalian mau ambil posisi buy dengan targetnya itu sampai 4280 kayaknya sih bisa ya. Ini ada satu sih kecil di sini. Kalau mau cari aman di atas 4244 ya. Kalau nanti dia break di sini, ini versi high risk close di atas 4233, kalau versi aman close di atas 4244. Nanti retest, terjadi pembalikan, nanti kalian bisa buy target 4280 ya, atau enggak target sampai di angka keramat biasanya di 4270 ya. Dapatlah 300 pip atau 400 pip ke atas ya. Ingat ini bagian atas ini kosong ini ya. Jauh sekali ini kosongnya. Jadi hati-hati. Indikator H4 masih menandakan adanya kenaikan. Stokastiknya itu merambat di area overbought, sedangkan secara RSI-nya ini tinggal masuk aja ke zona overbought nih bisa naik ke atas lumayan ya. Dari segi time frame 1 kalau ada yang mau buy, hari ini set mental turun ini liquidity 4272 ya. Kalau mau cari versi aman sih H1 juga close di atas 4244 ya. Kalau mau cari ekstrimnya ya 4244 versi H1 close retest, nanti kalian bisa buy sampai antara 70 atau 80 dapat ya kan. Kalau nggak mau ya mungkin kalian bisa tunggu agak ke bawah. Di mana di bawahnya? Kalau dilihat sebentar, saya cari dulu nih ada nggak sesuatu yang menahan market ini ya. 4280 sih cuma support
Ya lumayan sih nih. Ya sebentar. Ini oke lah. 42. Pas ya sebesar fair value gapnya. Oke. Sebesar fair value gapnya. Oke, berarti ini ada liquidity kecil di sini ya. Ada stop kecil di sini 1 2 3. Nah, ini hati-hati nih ya. Ini hati-hati nih ya. Ini hati-hati. Jadi nggak tahu nih apakah dia kena level 1 di 72 ya. Di 72 dia kena bisa retrace turun. Makanya tadi saya bilang kalau dia mau buy mungkin bisa target sampai ke angka keramat dulu ya di 4270. Atau kalian mau targetkan sampai 4280 ekstrim ya terserah. Tapi menurut saya sih untuk angka keramat 4270 kayaknya itu bisa menjadi target yang make sense sih sementara ini. Kalau ada yang mau buy di bawah bagaimana? Kalau ada yang mau buy di bawah, sebenarnya sih ini saya agak worry ya untuk buy di bawah. Ini nggak tahu nih, candle tadi pagi ini open begini naik dan turun, kemudian dia naik dan turun kayak begini lagi nih agak susah nih. Kalau versi 1 jam ya. Kalau versi 1 jam sih ini sebenarnya sudah di sebentar. Oke, high low. Ini breakout structure. High. Oke. Bentar, H4 intinya sudah tetap bos ya. H1 sekarang sebentar. High low. Oke, high low. Oke, kemudian dengan buat high versi 15 menit. Ini agak maksa sih sebenarnya ya. Tapi kalau ada marketnya itu retest lagi di harga 4226 ya, mungkin kalian bisa nekat ambil buy sih ya, karena ini kan marketnya H1 itu sudah breakout di sini ya. Ini per satu candle ya. Ini kan marketnya begini, dia ngebuat high ya kan. Marketnya high berhenti ya, kemudian dia ngebuat low di sini, kemudian dia nge-breakout structure di sini ya, dia buy di sini, berhenti di sini, turun, naik dan naik. Nah, di sini otomatis kalau bisa dia itu retest lagi 4226. Itu pun kalau dikasih ya. Versi 5 menit ya retest. Ini sih 33 ya, tapi 33 ini kan H4 ya. H4 lagi 1 jam. H1 lagi 14 menit. Ya, untuk bagian bawah sih sebenarnya tidak ada yang terlalu bagus ya, karena bagian bawah ini nggak ada fair value gapnya. Agak berat jadinya. Jadi kalau misalnya marketnya nanti memang masih bisa retest ya, mungkin dia retest 33 atau enggak 35 lah paling ekstrim. Atau enggak kalian mau cari bagusnya adalah dia H1 break di atas 4244 ya kayak tadi. Breakout, retest entah di sini atau di sini ya. Nanti kalian bisa buy mungkin sampai 70 ya. Entah retest di sini atau retest di sini atau mungkin retest di sini. Intinya kalau terjadi retest dan pembalikan kalian ambil buy. Karena sekarang semua time frame-nya itu bullish, tinggal daily-nya doang yang tinggal menunggu breakout structure di atas 4245 ya. H4 bullish, H1 bullish, 15 menit bullish, semuanya bullish, otomatis kita ambil buy aja. Tinggal tunggu retestnya aja. Extreme retest adalah sampai 4200. Titik. Ya. Jadi selama harga masih di atas 4200 ya it's okay. Kalian ambil buy aja. Yang penting buy-nya itu masih make sense alasannya. Oke. Jadi saya rasa sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Ingat, sekarang masih hari Senin. Yang biasanya hari Senin itu market naik, kemungkinan itu akan berlaku. Jadi kalau ada terjadi pembalikan, misalnya retest time frame kecil, kalian nanti ambil buy, target sampai di 70 aja dulu ya. Karena saya worry-nya fair value gap yang segede gambreng di sini, apalagi di sini juga ada stop kecil di sini, itu bisa membalikkan harga dengan cepat. Oke, jadi saya rasa sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD selanjutnya. Bye-bye.